Pengacara Egy Sujana, Ely Daneti, didatangi beberapa emak-emak pendukung Roy Suryo CS di sebuah kantin. Mereka meneriaki Ely Daneti sebagai termul dan cair-cair. Bahkan salah satu dari mereka terlibat cekcok dengan Ely Daneti dan hampir terjadi adu jotos. Untung ada yang melerai, jika tidak akan terjadi perkelahian antara mantan teman. Tolong ini ya, nanti saya buat LP. Apa yang bilang tadi? Kenapa kalian sorak saya? Saya ada hubungan apa dengan kalian? Saya nggak ada hubungan apa dengan kalian ya. Apapun yang saya lakukan itu hak saya. Apa yang kalian lakukan itu hak kalian. Jangan kalian urus saya ada. Mohon maaf, ini mau masuk puasa. Kalian nanti dosa sama saya nggak ikhlas lagi kalian. Oke? Ini masing-masing. Jangan mentang-mentang duit orangnya dikit-dikit lapar. Udah bang, gua nanti tanggung jawab saya. Oke, ya udah. Jangan dikit lapar. Udah. Jangan dikit lapar. Redam ya. Mau apa kau? Ya udah bang, Urusan saya. Nggak ada hak kalian. Sarangnya dikit-dikit lapar. Jangan mentang-mentang don. Ini tempat bunda. Terus kalau mau lapor. Silakan. Selagi berpuasa. Diam lo kau. Selagi berpuasa dulu ya. Selagi berpuasa lo. Udah tanggung jawab saya. Oke. Apa itu tanggung jawab? Aku di mobil aku. Biar pada berantem berdua. Jangan kau ajar aku. Bajingan kau. Udah, ibu jangan ngajarin saya. Udah, sekarang ibu sana. Saya tanggung jawab. Ayo nanti. Jangan ada orang. Jangan ada orang. Siapa yang melibatkan orang? Saya cukup sabar. Ucapan Anda ini semuanya saya simpan di mobil saya. Balik. Mobil juga panas. Ucapan Anda itu semua saya simpan. Kau yang diam. Belum Pak? Udah. Mundur. Mana sih? Bang. Saya mau cari kawan. Lu usah dicari pun. Aku di sini. Ya di sini sekarang mau rame-rame. Jangan rame-rame memang urusan mereka. Ayo di situ lah. Ayo. Ayo. Naik kau. Naik kau. Ya panggil. Kampung juga di sana. Saya juga orang-orang Palembang. Jalan. Setelah terjadi cekcok di kantin, Ely Daneti langsung melaporkannya ke Polda. Ini pernyataan versi Ely Daneti terkait kejadian ini. Dia cukup sangat baik, ramah, menyapa saya. Kemudian kami foto-foto. Saya masuk ke dalam, saya tidak melihat Kusinudin. Kemudian saya keluar, ada Kusinudin. Kusinudin ini nunjuk-nunjuk saya, manggil Ibu Mary. Itu Bu Eli. Emang kenapa saya ditunjuk-tunjuk? Saya tanya. Kemudian saya pergi, disuruh susul Bu Mary. Ya, saya kan dengar. Dah, saya layani ini dengan baik. Bu Mary nanya ke saya, kenapa ibu laporin
Aka, bukan saya yang laporin, kan DHL sama Bang Egi. Kenapa ibu mau gimana? Mereka yang laporin. Terus saya digiring, dihalangi sampai ke Takti. Depan Takti itu ada ibu-ibu yang tukang sorak itu, yang kurang kerjaan, kerjanya norakin orang, sorak cair, terus termul. Ya, saya jawab, apa urusan kalian, mau cair mau tidak, termul urusan kalian. Bu Mary ini menghalang-halangi, bahkan nyerang-nyerang saya. Nah, saya coba menahan diri, nanti saya jambak atau saya pukul, kan ada hukum baru. Kemudian saya sabar, kemudian saya pergi. Saya makan di kantin. Belum makan saya disamperin. Kenapa ibu cari suami saya? Kenapa ibu cari suami saya? Saya dulu kan pernah dia memaki saya di HP. Terus saya bilang, nanti saya laporkan sama suami kamu. Terus kok setelah ketemu di Monas dia minta maaf. Kok tadi dia bilang, kenapa ibu cari suami saya? Kenapa ibu cari suami saya? Kamu udah minta maaf ke saya, kok di depan umum kamu mencak-mencak saya, maksudnya apa? Saya bilang, maksud kamu apa? Mencak-mencak. Terus dia bilang, ibu, kenapa mencari suami saya? Saya diam aja. Terus saya disorakin, termul cair. Nah, saya bilang, kalau memang pun saya cair atau kalian anggap saya termul, ya udah diam, saya nggak kenal kalian, nggak merugikan kalian. Udah, saya ditarik sama Supriyadi untuk bawa mobil. Dikejar sampai ke mobil, disorakin termul. Alhamdulillah saya bisa menahan diri dan saya buat LP malam ini. Nanti setelah dari Polda saya ada kerjaan, terus saya balik lagi untuk buat LP. Alhamdulillah LP saya hari ini untuk melaporkan Mary dari Lampung. Jadi merasa di Anggar Jago, dia bilang Habib Rizik gak suka sama Egy Sujana dan DHL. Apa urusannya dia ngomong kayak gitu? Kok dibawa-bawanya Habib gak pernah seperti dia ngomong itu. Jangan bawa-bawa nama Habib dong. Kok dia merasa dia lebih dekat sama Habib, kemudian mau mendepak Egy Sujana? Gak mungkin, Habib pasti punya pertimbangan lain. Mungkin ini terlapor atas nama siapa Bu? Itu Mary dari Lampung yang selalu merasa dia itu pejuang. Kemarin kan dia udah ditahan, kita bantu loh. Bang Egy sempat bantu dia 10 juta untuk pengacara. Kemudian dia sering minta uang ke Bang Egy 3 juta untuk transport. Dan saya selalu dimintain uang makan untuk kamar hotel. Saya sampaikan di sini, terus kok nggak ada sedikit pun dia menghargai saya di depan umum. Karena ingin cari viral. Orang-orang ini kan orang kurang kerjaan. Dari Lampung ke sini, seolah-olah mempersamai, tidak punya kapabilitas, tidak ada toleransinya, merasa tanpa dia mempersamai, tanpa dia seperti apa, dia tukang sorak-sorak gitu, bukan orang hukum, bukan orang politik, dan dibilang ustazah juga kayaknya gayanya begitu. Ini manusia yang perempuan kurang kerjaan, jadi kerjanya tukang sorak doang gitu ya kan, nyorak-nyorakin kita, cair, apanya yang cair? Cair 100 triliun, 100 miliar. Bentar, lu ambil tuh di bank, banyak tuh di bank. Tapi kalau ditanya sama KPK, lu bilang perampok di area. berarti Ibu Elina itu kenal dengan sosok Mary ini ya? Kenal, Sudah lama apa gimana? udah cukup lama karena waktu itu dia ditahan di penjara. Saya ikut membantu loh. Saya ketemu dengan pihak dari Polres sana di sini, kemudian saya minta bantu. Walaupun bukan karena bantuan saya, dia bebas. Saya perhatian juga dengan dia. Yang ternyata Allah itu memang hebat. Dia ditahan karena Anggar Jago so hebat, merasa pejuang. Merasa dia itu adalah KM 50, bawa KM 50. Hello, siapa lo? Nah, inilah contoh-contoh.
perempuan kurang kerjaan, tukang sorak-sorak. Kemarin dia merasa viral waktu gas air mata di TNI, wah dibangga-banggain lah. Dia di Brimob, udah dilarang, itu bukan urusan perempuan, mahasiswa udah dilarang sama teman-temannya, dia nyelonong di situ, oh kena gas air mata, untung namanya kan bunuh diri, sosok jadi pejuang, padahal itu bukan kapasitas kita sebagai ibu-ibu, itu anak muda dan bapak-bapak. Mas, perempuan kurang kerjaan, pingin ngerasa viral, ingin jadi seolah-olah seorang pahlawan, seolah-olah pejuang apaan lo? Apa laporan Ibu Elida terhadap beliau atas dugaan apa? Menyerang pribadi saya depan umum, Oh, iya. pencemaran nama baik. Nah, alhamdulillah saya proses ini. Kejadiannya hari apa Ibu, boleh dijelaskan? Tadi di kantin. Hari ini berarti ya? Hari ini jam 2:30 di kantin Polda Metro Jaya. Oke Ibu, apa yang dia lakukan penyerangan? Terus mungkin apa yang dilakukan di sini, mungkin bisa bertemu itu? Saya nggak tahu dia kesini ngapain. Dia kan seolah-olah ada acara, ada demo, dia datang. Tanpa dia datang, demo jalan. Tanpa dia emang ngapain sih gitu? Merasa sok jago lah, merasa dia itu perempuan pejuang dari Lampung. Mungkin ada kaitannya Ibu dengan hari ini kan ada Pak Rosuryo juga diperiksa ya. Apa ada kaitannya juga dengan Pak Rosuryo? Iya, tadi kan disuruh Kozinudin. Awalnya kan dia mempertanyakan kenapa melaporkan Kozinudin. Yang melaporkan Kozinudin kan bukan saya, Bang Egi. Terus kalaupun dia, kenapa apa urusannya? Kok nyerang-nyerang orang? Tanya dong, klarifikasi dong, nyerang-nyerang. Berarti bisa dikatakan Iya. Suaminya tuh tolong didik istrinya, ya. Jangan anggar jago kayak gitu nyerang-nyerang orang. Makanya saya bilang sama suaminya, karena ada orang-orang Lampung bilang seperti itu, dia dagang sampai rugi karena sibuk bolak-balik ngurus-ngurus ini apa, asal ada demo bolak-balik ke Jakarta, malah di Jakarta ngemis-ngemis, minta uang, minta ongkos, minta di ini kesana kesini. Udah banyak orang tahu siapa dia gitu. Ke kita aja, ke saya aja berapa kali minta kamar saksinya, tahu ya Li ya, kamar, minta ongkos. Inilah lagak jadi pejuang, tidak ada apa-apa, pejuang loh. Berarti bisa dikatakan terlapor ini mendukung Pak Rosuryo ya? Bisa dikatakan seperti itu? Dan Pak Kozinudin? Dia nggak nyebut Rosuryo, dia nyebut Kozinudin. Kozinudin. Mungkin saat kejadian Ibu sendiri, mereka terlapor sendiri atau rame-rame apa gimana? Waktu saat itu dia menggiring emak-emak yang tukang sorak itu. Nah, saya sendiri. Mungkin Kalau saya mau, dia bawa 20, saya bisa bawa 1000. Versi berbeda dikatakan oleh emak-emak pendukung Rosuryo. Dia juga membantah semua yang dikatakan oleh Elida Neti tentang apa yang terjadi di kantin hari itu. Apa ada urusan? Sekali lagi ya. Apa urusan kau? Diam kau. Lah kenapa kamu bilang saya? Ya, saya bertanya. Kita sama-sama tua. Ingin mengklarifikasi terkait dengan laporan Ibu Elida Neti dengan tuduhan pencemaran nama baik waktu kejadian di Polda. Jadi sebenarnya begini, hari itu saya bersama dengan keluarga, suami, anak-anak memang ada acara di Jakarta, yaitu menghadiri pernikahan adik angkat saya, ya, yang tinggal di Petamburan. Nah, setelah acara pernikahan itu, lalu karena memang hari itu ada kawan-kawan kumpul terkait dengan mengawal saksi ahli dari Bang Rosuryo dan Dr. Tifa yang dipanggil. Nah, karena mau ada kumpul-kumpul di sana, habis selesai dari acara pesta itu, saya, suami, anak-anak, ya kami rombongan ya satu mobil, datanglah ke Polda itu. Gitu ceritanya. Nah, karena suami mau istirahat di masjid dengan anak-anak, nah lalu suami mereka istirahat, saya kumpullah sama kawan-kawan kan. Gitu. Nah, saya waktu itu naiklah ke atas. Di atas di ruangan Bareskrim di saat di tempat ini, di tempat apa tuh, tempat kumpulnya kita, ruang tunggu ya, di ruang tunggu kan ketemu dengan Ustadz Ahmad Kozinudin gitu. Terus kami ngobrol-ngobrol keluarlah Ibu Eli
gitu. Nah, terus keluar Ibu Eli, saya nggak tahu Ustadz Ahmad Gozin itu ada nunjuk ngasih tahu siapa gitu. Saya Bu Eli tapi pahamnya ngerasa dia yang ditunjuk. Terus Bu Eli itu langsung menghampiri, marah-marah sama Ustadz Ahmad Gozinuddin. Kenapa kau tunjuk-nunjuk saya? Saya bukan nunjuk Anda gitu. Pokoknya ribut-ribut kecil lah. Nah, nggak lama dari itu kan Bu Eli keluar tuh. Bu Eli keluar. Nah, nggak lama Bu Eli keluar itu, saya keluar, gitu loh. Saya keluar itu, kalau yang dituduhkan sama Bu Eli, dikatakan Bu Eli itu Ustadz Ahmad nyuruh saya untuk nyusul Bu Eli, nggak ada. Salah itu, nggak ada Ustadz Ahmad Gozinuddin nyuruh saya untuk nyusul Bu Eli. Memang saya yang memang mau keluar juga, gitu. Nah, jadi sama-sama, saya kan, suami saya kan di masjid tuh. Suami saya di masjid. Memang saya masuknya dari arah kantin sebelah kanan itu. Jadi saya mau keluar juga ke sana. Rupanya Bu Eli juga mau keluar juga dengan arah yang sama. Jadi kami itu sepapasan lah di tangga itu, sama-sama turun ke tangga. Nah, sambil turun ke tangga itu, saya ngomong sama Bu Eli, "Bun," kata saya, "ngapain sih kita kok ribut-ribut sih? Kenapa sih kok kita jadi cakar-cakaran sesama kawan kita sendiri?" Itu yang saya bilang sama Bu Eli. Jadi nggak ada saya ngomong yang dituduhkan Bu Eli itu. Yang saya bilang, kata Bu Eli, saya ngomongnya gini, "Ngapain Ibu ini lapor-lapor AK?" Mana ada. Nggak ada saya ngomong ngapain Ibu lapor-lapor AK. Terus Ibu Eli bilang, dia jawab, "Bukan saya yang lapor AK. Yang lapor AK itu adalah Bang Egy sama DHL. Saya nggak ada ngomong ngapain Ibu lapor-lapor AK. Yang saya omong adalah, Bun, ngapain kita berantem kok sesama kita jadi cakar-cakaran." Nah, sambil jalan, sambil ngobrol, terus saya ngomong sama Bu Eli, ya kan? Nah, itu sudah sampai mau ke arah kantin. Di dekat pohon-pohon itu. Saya ngomong sama Ibu Eli begini, "Bun," kata saya, HRS tidak pernah dia menyarankan, menghimbau, mengarahkan untuk datang ke tempat Habib, untuk datang ke tempat Jokowi ke Solo. Jadi kalau di laporannya, di statement Bu Eli di dalam YouTube itu, Bu Eli bilang gini, Bunda Mary bilang bahwa HRS tidak suka dengan Egy Sujana dan DHL. Wallahi tidak ada saya bicara itu. Yang saya ngomong adalah HRS tidak pernah menyarankan untuk pergi sowan ke Solo nemuin Jokowi. Itu yang saya sampaikan. Jadi kalau Bu Eli bilang saya ini ngomongnya bahwa HRS tidak suka dengan Bu Eli, dengan DHL dan Bang Egy, itu Bu Eli yang fitnah saya. Saya tidak ada ngomong begitu. Nah, di saat ngobrol begitu, kan itu ternyata kan ada rame tuh teman-teman di bawah-bawah pohon itu. Melihat mungkin saya dengan Bu Eli agak serius ngobrolnya, terus teman-temannya pada teriak, datanglah si bapak siapa sih namanya gitu kan. Mungkin maksudnya untuk melerai atau apa. Nah, kemudian Bu Eli marah lah sama bapak itu, ya kan. Terus ibu-ibu ini kan rame, ibu-ibu ini rame. Nah, jadi begini, Bu Eli itu yang kedua ya, dia bilang saya menggiring dia supaya dia diteriakin rame-rame. Wallahi, silakan tanya kepada siapapun yang hadir yang ada di sana, ada tidak saya menyengaja untuk menggiring Bu Eli, ya kan? Untuk teriak-teriakin Bu Eli, enggak ada sama sekali ya. Kalau yang namanya menggiring itu ya, saya yang ngajak Bu Eli, ayo turun ke arah sana. Orang-orang sudah saya siapkan untuk neriakin Bu Eli. Itu menggiring. Dan saya yang sudah memerintahkan dan meminta mereka untuk teriak-teriak. Itu menggiring. Dan saya yang minta Bu Eli untuk turun dari arah sini. Itu namanya menggiring. Silakan tanya. Nanti kan itu orang-orang bisa dimintain sebagai saksi. Satu pun saya pengen dengar dari siapa yang merasa mereka itu saya ajak untuk menggiring supaya Bu Eli ke arah sana dan disorak-sorakin. Nggak ada. Nah, terus setelah saya bicara terkait dengan itu, tidak ada arahan Habib Rizik untuk ke Solo menemui Jokowi, itu yang saya bilangnya. Dicatat itu. Ibu Eli, saya rasa Ibu Eli masih ingat. Jangan begitu, jangan fitnah saya, itu fitnah. Kalau saya ngomong HRS tidak suka dengan Bang Egy dan DHL, nggak ada bahasa seperti itu. Setelah itu saya duduklah di pohon-pohon itu. Waktu saya duduk, datanglah ada abang-abang, saya lupa namanya. Tapi saya tahu orangnya. Nanti saya cari tahu namanya ya. Ya, abang itu. Dia sering podcast, tapi bukan Mikael ya.
orangnya agak pendek gitu. Saya lupa namanya. Dia datang ke saya, tanya saya, Bun, katanya, Bunda, suami Bunda di mana? Tadi suami Bunda dicariin Bu Eli di kantin. Loh, emang kenapa? Iya, Bu Eli tadi nanyain suami Bunda, nanyain sama Bang Roy Suryo, nanya sama siapa-siapa itu disebutkan gitu. Oh, Bu Eli nyariin suami saya mau ngapain? Saya pikir kan saya ingat suami saya lagi di masjid. Ya kan? Saya takut, oh Bu Eli mau nyamperin suami saya, mau ngapain? Gitu kan? Lalu saya jalanlah mau ke arah ke masjid. Jalan ke arah masjid itu kan lewat kantin. Nah, ketika saya lewat kantin, ada Bu Eli. Nah, itulah yang video ya, yang ditayangkan di YouTube-nya Bu Eli, bahwa saya nyamperin dia. Iya, karena saya mau ke masjid cari suami saya untuk nanya gitu apa terkait dengan kabar yang saya terima. Bu Eli nyariin suami saya. Saya samperin ya Bu Eli. Bu Eli ada apa? Ibu Eli ngapain? Ibu Eli ada apa Ibu Eli cari-cari suami saya? Apa urusannya sama suami saya? Terus dia bilang begini, iya katanya, apa saya mau bilang ke suami ibu supaya suamimu nasihatin kamu gitu. Loh, kok nasihatin saya? Apa urusannya? Saya itu pergi dengan suami saya. Kalau saya pergi ke Jakarta bersama teman-teman penyampaian aspirasi, diketahui dan diridoin oleh suami saya. Ya, kalau urusan hari ini dagangan saya habis karena bolak-balik ikut demonin, itu urusan saya, bukan urusan dia. Ya kan? Itu yang pengen saya klarifikasi. Nah, ketika saya mengkonfirmasi terkait bahasa dia mau cari suami saya supaya suami saya nasihatin saya, itulah terjadi keributan di kantin itu. Nah, kemudian ya, kalau dia melaporkan saya dengan pencemaran nama baik, justru saya akan balik lapor. Kenapa? Dia bilang saya ngemis-ngemis minta uang 3 juta sama dia. 3 juta kata dia. Kapan? Uang 3 juta itu adalah ketika aksi di Kejaksaan Tinggi ya di Jakarta ya, itu yang ngasih Bang Egy. Bang Egy transfernya ke Bunda Desi, silakan dikonfirm ke Bunda Desi untuk mobil Mokom. Untuk mobil Mokom acara penyampaian aksi ya, bukan untuk pribadi saya. Uang 3 juta itu silakan ditanyakan sama Bunda Desi, dan Bunda Desi sendiri yang mentransport ke pemilik mobil Mokom itu. Gitu. Jangan dia bilang ngemis-ngemis. Jangan salah bicara. Kami ya di pergerakan ini kalau mau berangkat kadang-kadang itu banyak bawa kawan-kawan ya. Nah, memang biasanya kalau ada juga kawan-kawan yang nggak usah diminta karena mereka nggak bisa jalan, mereka kasih transport nih buat kawan-kawan yang jalan. Biasa itu. Jadi tolonglah ya, bahasa yang bahwa ngemis-ngemis sudah pada tahu. Sekarang saya tanya, ngemis kemana? Saya ngemis ke Bu Eli. Ngemis apa? Mobil Mokom. Mobil Mokom itu yang ngasih Bang Egy. Ditransferkan ke Bunda Desi. Kemudian dia juga bilang, kalau ke sini minta disiapin hotel. Bu Eli, ya ingat Bu Eli, Ibu Eli menyiapkan tempat itu baru 1 kali, itu bukan saya yang minta. Ibu sendiri yang mau menyiapkan, dan itu selama ratusan kali kami datang ke Jakarta, ya baru sekali itu. Gitu aja diungkit-ungkit, ya. Itu teman-teman semua. Jadi ya, memang karena sudah terlalu banyak. Bu Eli ingat nggak dengan Bunda Kurnia, dengan Mbak Menu, dengan Mbak Azamkan, dengan Bang Gofur, dengan Bang Roy Suryo, dengan Aka, dengan teman-teman semua perjuangan ya. Jadi saya rasa kalau mau dilaporkan pencemaran nama baik, justru saya yang dicemarkan. Uang itu adalah uang yang dikasih Bang Egy untuk bayar Mokom, bukan untuk saya pribadi. Ngawur Anda ini. Jadi itu kira-kira yang perlu saya untuk klarifikasi. Karena memang saya punya pesan-pesan suara beliau yang bahasanya mengerikan kepada Mbak Menu, semua itu disimpan juga. Sampai fisik-fisik ciptaan Allah pun
oh kau sudah cacat fisik, cacat hati, begitu-begitu. Sudahlah, sudah ya. Jadi ya sudah, memang betul. Saya dengan jalan saya, Anda dengan jalan Anda. Jadi ya betul apa yang disampaikan oleh beliau sebenarnya. Nggak usah saling urus. Yang ngurusin itu dia ngurusin saya, ngurusin keluarga saya, bawa-bawa suami saya. Ngapain dia mau nemuin suami saya? Kan dia sendiri yang bilang, nggak usah saling urus. Keluargamu, saya, urusanmu, urusanmu. Tapi kenapa dia cari-cari suami saya? Gitu ceritanya. Dan yang meneriakin dia, cair, 10M, 10M. Bukan saya. Saya nggak ada. Saya tidak ada meneriakin dia cair-cair 10M, 10M. Malah saya nggak ngerti urusan begituan. Itu mah urusan masing-masing lah. Hanya Allah yang tahu. Dan saya tidak mau masuk ke ranah itu karena saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau yang ada yang teriak termul, bukan saya yang teriak termul. Nah, jadi saya ke arah sana bukan nyerang-nyerang dia. Memang saya mau ketemu sama suami saya lewat kantin. Kebetulan ada dia. Ya saya kan tanya dong ke dia, ngapain ibu tadi cari-cari suami saya di kantin ini? Nggak ada urusannya dengan suami saya. Suami saya tidak tahu apa-apa. Gitu. Itu ceritanya. Enggak apa-apa. Silahkan di LP kan. Nanti saya akan juga minta pembuktian kalau saya menggiring dia gitu. Kemudian sampai dia disorak-sorakin sama ibu-ibu di sana. Buktinya mana saya menggiring dia? Di mana buktinya? Orang dia mau jalan keluar, saya juga mau jalan keluar, kebetulan jalannya sama-sama ke arah sana. Ya memang suami saya ada di masjid, ya saya ke arah sana jalannya. Jadi itu saja mungkin, nggak apa-apa nanti kita lihat saja bagaimana ceritanya, dan tolong ya janganlah saya dibentur-benturkan dengan Bang Egy. Ketika saya berstatement itu murni dari saya. Saya selaku anak bangsa yang punya hak juga untuk bicara. Kenapa? Kalau kami datang ke Jakarta menyampaikan aspirasi, emang siapa yang larang? Anda tidak bisa melarang siapapun untuk dalam penyampaian aspirasi. Mau itu orang itu ada duitnya berangkat, nggak ada duitnya berangkat, itu urusan saya, urusan kami, bukan urusan Anda. Iya kan? Jadi Anda tidak usah ngurusin dapur orang. Saya nggak pernah ngurusin dapur Anda. Kenapa Anda jadi sibuk ngurusin mana suami saya? Ustazah, saya bukan ustazah, saya orang biasa-biasa aja. Jadi Bu Eli, ya, saya tidak terima. Anda bilang ngemis-ngemis minta uang sama Anda 3 juta. Uang apa? Jangan fitnah begitu. Ya, 3 juta mana? Buktikan. Dan saya akan lapor balik ke Polda di Provinsi Lampung atas tuduhan Anda. Dan saya juga tidak pernah, apalagi jangan bentur-benturkan saya juga dengan Petamburan, dengan Habib Rizik, ngebilangin saya bahwa saya ngomong Habib Rizik tidak suka dengan DHL dan Bang Egy. Enggak, wallahi saya tidak pernah bilang begitu. Ya, yang saya bilang itu adalah Pak IBHRS tidak pernah untuk menyarankan untuk datang ke Solo menemuin Pak Jokowi. Nah, terus ada lagi nih. Ya, Bu Eli bilang waktu saya di penjara ketika mengkritik Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing, dia bantu saya. Ya, bantu apa? Ya, saya terima kasih sih. Ya, mungkin bantu doa gitu. Jadi berarti apa-apa ketika Anda membantu seseorang, ya, akan menjadi persoalan bagi Anda. Diomong-omong sana, oh bantu ini dibilang, dan Anda menyiapkan hotel itu baru sekali dan bukan saya yang minta, Anda yang nyiapkan, ya, harganya 250.000 itu di mana itu waktu itu? Oh, waktu saya dijemput Bang Ismar itu karena mau kita memasukkan surat permohonan audiensi kepada Bapak Prabowo, sudah lama sekali. Dari ratusan kali kami bolak-balik Jakarta, ikut sebagai empati kita sebagai anak bangsa terkait kondisi hari ini. Terus kita mau dibilangin sok-sokan, ya, tim hore, tim sorak. Enggak apa-apa, Bu. Tidak akan memberhentikan kami untuk teriak hari ini, meneriakkan tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Enggak akan kami berhenti, walaupun Ibu bilang kami adalah hanya tim sorak saja. Lalu versi siapakah yang benar? Apakah pernyataan Eli Daneti yang benar atau emak-emak yang berteriak termul?